Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, The Fool, di konten The Fool and His Mind. Ya, pada episode kali ini, saya ingin membandingkan dua buah model obat-obatan yang di mana masyarakat Indonesia masih menjadikannya perdebatan terkait mana sih obat-obatan yang lebih efektif dan memiliki efek samping yang sangat rendah. Nah, obat-obatan tersebut mungkin teman-teman udah tahu ya. Ya, obat-obatan tersebut yaitu obat herbal dan juga obat kimia atau istilahnya obat sintetik. Nah, sebelum kita membahas satu persatu, menelitik lebih dalam terkait dua macam model obat-obatan ini, sebelumnya saya akan memulainya dengan menyampaikan sebuah kasus penyakit yang ya mungkin masyarakat Indonesia udah wajar ya mengalaminya. Penyakit itu bernama penyakit MAH atau istilahnya gastritis. Ya singkat saja terkait gastritis ini ya. Jadi gastritis itu apa? Gastritis diambil dari kata gaster dan itis, di mana gaster artinya lambung, sedangkan itis artinya radang. Jadi gastritis adalah radang pada lambung. Nah, gastritis ini sebenarnya terjadi akibat apa sih? Jadi gastritis ini dapat terjadi oleh dua faktor. Ada faktor ofensif dan juga faktor defensif. Nah, faktor ofensif itu juga dibagi dua. Ada eksogen atau dari luar dan juga ada endogen dari dalam. Nah, saya akan membahas sedikit saja ya. Faktor eksogen itu misalnya makanan-makanan yang pedas. Jadi makanan-makanan yang pedas itu nanti dia karena tingkat keasaman yang tinggi dapat mengiritasi lambung. Atau juga di dalam makanan pedas ternyata terkandung kapsaisin yang dapat mengaktifasi sel-sel tertentu yang dapat mencederai lambung. Kemudian obat-obatan nih. Jadi obat-obatan itu paling sering menyebabkan radang pada lambung. Obat-obatan ini misalnya obat-obatan anti nyeri seperti asamifenamat, ibuprofen, naproxen. Nah, mungkin teman-teman pernah minum ya. Itu ternyata bisa menyebabkan lapisan pelindung lambung itu terkikis. Sehingga asam lambung maupun zat-zat dari luar atau makanan itu dapat mengiritasi lambung secara langsung. Nah, itu faktor eksogen. Sedangkan faktor endogennya yaitu dua yang penting. Yaitu yang pertama, asam lambung itu sendiri. Jadi asam lambung ini sebenarnya fungsinya apa sih? Asam lambung itu nanti berfungsi sebagai pencernaan kimiawi. Nah, pencernaan kimiawi ini berfungsi untuk mencerna makanan yang masuk sehingga menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana sehingga bisa diserap oleh tubuh. Nah, misalnya kalau kita makan protein itu nggak bisa diserap oleh tubuh secara langsung, sehingga dia perlu untuk dipecah menjadi lebih sederhana. Nah, misalnya menjadi asam aminonya, sehingga bisa diabsorpsi atau diserap. Selain itu juga stres. Stres itu ternyata bisa meningkatkan produksi asam lambung. Dan satu lagi, telat makan. Nah, jadi kalau kita telat makan, mungkin kita nggak ngerasa lapar, tapi tubuh kita merasakan lapar. Otomatis nanti tubuh akan mengeluarkan asam lambung lebih banyak untuk proses atau mengantisipasi makanan yang akan datang. Nah, kalau asam lambungnya dikit nggak apa-apa. Tapi kalau dia berjibun kayak gitu, nah, modar dah itu lambungnya. Otomatis nanti radang. Nah, yang kedua yaitu faktor defensif. Tadi faktor ofensif ya, baik eksogen maupun endogen. Yang kedua ini faktor defensif. Faktor defensif itu yaitu lapisan lendir pelindung dinding lambung. Jadi nanti di dinding lambung itu ada namanya lapisan mukus. Lapisan mukosa yang terdiri dari mukus. Mukus ini tuh kayak lendir, lengket, dan dia itu menempel pada dinding lambung. Nanti fungsinya itu apa? Nanti kalau ada makanan datang, nah, makanan ini nggak boleh berkontak langsung pada dinding lambung karena dinding lambung itu sangatlah rapuh. Nah, sehingga lapisan ini akan melindungi. Selain itu juga
lapisan ini juga bisa melindungi asam lambung. Asam lambung itu bermata dua ya, seperti pisau bermata dua. Dia selain bisa membantu pencernaan, ternyata dia bisa merusak lambung itu sendiri. Sehingga butuh zat yang bisa menetralkannya dari dalam tubuh itu sendiri, yaitu ini, mukusnya. Mukus lambung itu bisa menetralkan. Nah, jikalau kita sudah terkena gastritis, apa yang harus kita lakukan? Ya, kita harus melakukan dua macam pengobatan, yaitu non-medikamentosa dan medikamentosa. Non-medikamentosa itu kayak lifestyle kita dijaga, makanan-makanan nggak usah makan pedes lah. Kemudian, makan jangan sampai telat. Nah, stres itu jangan sampai stres. Oke. Dan juga kalau kita minum obat anti nyeri itu, pastikan kita minumnya saat butuh saja, atau dengan resep dokter, sehingga dosisnya terkontrol. Nah, karena obat-obatan anti nyeri itu dapat mengikis dari produksi mukus. Oke? Nah, masalahnya apa? Non-medikamentosa itu lama. Nyeri lambung itu akut. Ketika kita nyeri lambung, sakitnya luar biasa. Kita nggak bisa aktivitas, nggak bisa berpikir. Nah, alhasil, apa yang kita lakukan? Kita bakal diberikan obat medikamentosa oleh dokter, atau obat-obatan penurun dari nyeri lambung. Ada banyak sih obat-obatannya. Ya, saya sebutkan satu saja ya, yang mungkin sering yang dijual bebas lah di toko-toko, di apotek. Namanya antasid. Antasid itu nanti terdiri dari aluminium hidroksida dan magnesium hidroksida. Jadi gugus hidroksida atau gugus hidroksil pada antasid itu nanti berfungsi untuk menetralkan asam atau H+ dalam asam lambung. Seperti teman-teman tahu, H+ plus OH- jadinya H2O kan. Nah itu, jadi dia menetralkan. Ada obat-obatan lainnya, misalnya omeprazol, itu golongan PPI, nanti dia menghambat dari pengeluaran asam. Kemudian, jadi di dalam lambung itu ada namanya sel parietal. Sel parietal ini berfungsi mengeluarkan asam lambung. Nah, obat-obatan PPI namanya, itu bisa menghambat dari pengeluaran asam lambung. Karena obat-obatan PPI, misalnya omeprazol, dia menempel pada enzim-enzim penghasil asam lambung. Ada juga namanya H2 blocker, misalnya simetidin. Itu menghambat dari hormon-hormon yang dapat memacu dari pengeluaran asam. Nah, jadi hormon-hormon histamin itu dapat memacu dari sel parietal untuk memproduksi asam. Nah, H2 blocker, misalnya simetidin, dapat menghambat aktivitas dari histamin tersebut. Oke, itu saja dulu untuk pembukanya terkait obat-obatan ini, gastritis ya. Nah, sekarang kita ke inti dari video ini, yaitu membandingkan dari obat-obatan kimia atau sintetik dan juga obat-obatan herbal. Namun sebelum kita membahas obat-obatan sintetik, alangkah baiknya kita ke herbal terlebih dahulu. Karena obat-obatan herbal ini udah digunakan oleh masyarakat dunia beribu-ribu tahun yang lalu, bahkan sebelum Masehi. Bahkan dari ancestor kita zaman purbakala. Hal ini terbukti bahwa nenek moyang kita itu jarang sakit. Entah karena makanan-makanan atau lingkungan mereka masih terjaga dari yang buruk-buruk, polusi udara, atau makanan-makanan junk food, atau memang karena diet mereka yang sangat unik. Perlu teman-teman tahu, awalnya manusia itu ada sebuah animal, jadi sebuah hewan herbivora yang akan berevolusi menjadi hewan omnivora atau spesies omnivora yang memakan segalanya. Oke. Nah, sehingga kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ancestor kita, nenek moyang kita, dia nggak sakit-sakitan karena mereka makannya tumbuh-tumbuhan. Nah, di dalam tumbuh-tumbuhan ini ternyata banyak sekali kandungan zat-zat aktif yang dapat berfungsi sebagai obat-obatan. Oke. Nah, zat-zat aktif ini terutama bersifat sebagai antioksidan. Antioksidan itu apa? Jadi di dalam tubuh itu ada zat oksida namanya, atau radikal bebas. Radikal bebas ini dapat merusak dari sel-sel dan bahkan protein-protein dan juga enzim-enzim yang berfungsi untuk menjaga tubuh kita tetap berfungsi dengan baik. Oke, radikal bebas ini saking berjalannya waktu, nggak cuma dihasilkan oleh zat sisa
aktivitas tubuh kita. Misalnya kalau lagi bikin energi tubuh kita, istilahnya ATP, adenosine triphosphate, nanti zat sampingannya akan berupa radikal bebas. Oke. Namun dengan adanya polusi udara sekarang, rokok, dan juga makanan-makanan junk food, radikal bebas dari luar itu bisa masuk ke dalam tubuh dan menambah radikal bebas asli tubuh. Yang sebenarnya tubuh sendiri mempunyai zat antioksidan yang dapat menetralkan radikal bebas. Tapi radikal bebas khusus dari tubuh itu sendiri. Namun, karena ditambahkan radikal bebas dari luar, dan juga stres orang-orang modern zaman sekarang, jadi stresnya baik stres fisik maupun mental, itu menghasilkan radikal bebas, otomatis anti radikal bebas atau antioksidan dalam tubuh itu nggak cukup. Ya, nggak cukup tuh untuk mengcover atau membalancekan atau menetralisir radikal bebas tubuh kita sendiri. Apalagi tambah dari luar. Nah, disinilah faktor atau kita butuh obat-obatan antioksidan yang bisa kita dapatkan dari obat-obatan herbal. Namun, dalam satu obat-obatan herbal itu dosisnya sangat sedikit ya. Oke. Sedikit sehingga apa? Dosis yang sedikit dari antioksidan ini tidak cukup untuk mengobati secara langsung penyakit-penyakit kita. Misalnya radikal bebas itu bisa menyebabkan mati sel nih. Sel-sel yang mati. Nah, mungkin kalau sel di tangan, sel di kaki nggak masalah ya. Nah, kalau selnya di jantung, bisa menyebabkan gagal jantung atau serangan jantung bahkan. Ketika kita minum herbal, ya efeknya bakal lama karena konsentrasi dalam herbal itu sangat sedikit untuk memberikan efek poten. Ya. Nah, selain dari antioksidan ada banyak sih sebenarnya obat zat aktif yang terkandung dalam tanaman-tanaman, dari berbagai macam tanaman. Misalnya kayak dia bisa menyebabkan pembuluh darah itu semakin lebar. Nah, kalau pada serangan jantung, pembuluh darah itu menyempit. Nah, sehingga obat-obatan yang diperlukan itu obat-obatan yang bisa melebarkan pembuluh darah. Nah, obat-obatan herbal yang bisa melakukan tersebut misalnya itu seperti ginkgo biloba. Nah, ginkgo biloba itu bisa menyebabkan pembuluh darah itu melebar. Nah, mungkin teman-teman tahu ya ginkgo biloba itu berfungsi untuk mencerdaskan otak atau menghambat dari kepikunan, nah, meningkatkan dari konsentrasi. Nah, itu karena ginkgo biloba bisa melancarkan aliran darah di otak. Oke, nah ini berfungsi juga pada jantung, nanti dia bisa membantu, tapi ya ini efeknya masih simpang siur sebenarnya apakah dia punya efek langsung pada jantung atau tidak. Nah, supaya kalau dia emang punya, dia itu dalam konsentrasi sedikit sehingga tidak bisa secara langsung memperbaiki serangan jantung yang dimana serangan jantung itu dalam 10-20 menit nggak tertangani meninggal orang tersebut. Oke, efek positifnya itu apa? Nah, pada obat-obatan herbal, karena konsentrasinya sedikit, nah, dia itu tidak akan menimbulkan efek samping yang signifikan. Beda dengan obat-obatan kimia yang kita bahas. Oke, karena efek sampingnya sedikit, nah, kerjanya pun tidak akan langsung seperti itu. Tapi bakal lama. Nah, tapi pasti. Obat-obatan herbal itu lama, tapi pasti. Oke? Dan dia tidak akan menimbulkan efek samping yang signifikan. Namun jangan salah. Obat-obatan tertentu, obat-obatan herbal tertentu, ternyata di dalamnya akan terkandung zat-zat atau senyawa aktif yang cukup poten untuk menimbulkan efeknya. Sehingga efek sampingnya akan terasa begitu saja. Atau timbul dengan cepat. Ya, jadi gitu teman-teman ya. Jadi obat-obatan herbal itu dia punya banyak kandungan. Nggak cuma antioksidan seperti tadi. Oke, nggak cuma antioksidan, dan ada banyak kandungan-kandungan dalam obat herbal, di mana kandungan-kandungan ini, pertama dia tidak akan bisa menimbulkan efek samping karena konsentrasi yang sedikit, namun akan pasti efeknya ke belakang. Namun dia juga memiliki efek-efek untuk mengcounter dari efek samping ada. Misalnya zat A. Nah, zat A dalam suatu obatan herbal
Nah, dia bisa menimbulkan efek samping di lokasi-lokasi tubuh tertentu, tapi zat B yang terkandung dalam obat-obatan herbal ini ternyata bisa menghambat dari efek samping tersebut. Jadi saling menetralisir. Seperti itu teman-teman ya. Itulah bagusnya obat-obatan herbal. Sekarang kita berlanjut pada obat-obatan kimia. Obat-obatan kimia itu sebenarnya apa sih? Obat-obatan kimia itu dikenal juga dengan obat-obatan sintetik. Kenapa? Nah, karena dia emang dibuat di laboratorium. Tapi perlu teman-teman tahu bahwa awal mula obat-obatan sintetik, yaitu dari obat-obatan herbal. Kenapa? Salah satu contoh yang saya ingin paparkan yaitu pada tahun 1928, ada seorang ilmuwan asal Skotlandia namanya Alexander Fleming. Dia dia berhasil menemukan antibiotik yang bernama penisilin. Nah, kenapa bisa? Jadi itu pada suatu saat dia tuh mau berternak bakteri nih. Nah, ilmuwan kayak gitu ya, ternaknya bakteri ya. Dia ternak bakteri namanya Staphylococcus aureus. Nah, dia ingin ternak bakteri di suatu namanya itu cawan petri ya. Nah, ketika dia tinggal liburan, jadi kalau bakteri itu nggak sehari 2 hari tumbuhnya, bisa seminggu 2 minggu baru tumbuh. Dia liburan, pulang dari liburan, dia lihat nih, ya, kok bakteriku nggak tumbuh dengan sempurna? Ada bagian-bagian tertentu yang tidak ditemui bakteri. Nah, cobalah tak lihat. Nah, ternyata waktu dilihat pakai mikroskop pada bagian tersebut, nah, ternyata di dalamnya tumbuh sebuah jamur. Jamur itu bernama Penicillium notatum. Dan Penicillium notatum ini ternyata setelah diteliti menghasilkan suatu zat aktif yang dapat membunuh bakteri. Nah, dari sanalah Penicillium notatum ini dikembangbiakkan secara masif. Kemudian zat aktif tersebut, penicillin itu diambil semuanya, kemudian dimurnikan dan jadilah obat penisilin. Tapi saking lambat laun penisilin itu menjadi resisten. Nah, nanti ada video tentang resisten bakteri ya. Nah, bisa ditonton di video saya tentang resistensi bakteri. Nah, resistensi bakteri kebal terhadap antibiotik itu. Sehingga dibuatlah model berbeda dari penisilin yang mungkin bisa memiliki efek yang sama terhadap membunuh bakteri. Nah, obat-obatan yang lainnya pun dibuat, misalnya obat-obatan dari golongan aminoglikosida, seperti itu ya. Nah, dicari nih, aminoglikosida menggunakan banyak sekali percobaan-percobaan. Nah, asal ditemukan obat-obatan yang dalam satu golongan, misalnya amoksisilin, ampicillin, nah itu termasuk golongan penisilin, dan juga obat-obatan golongan lain, seperti aminoglikosida, yaitu golongan aminoglikosida itu nanti ada banyak ya. Nah, akhirnya ada banyak nih obat-obatan yang bisa dibuat di lab, yang memiliki efek yang sama seperti penisilin. Nah, karena dibuat di lab menggunakan metode-metode kimia, sehingga disebut obat kimia atau obat sintetis. Nah, tapi sebenarnya semuanya berawal dari obat-obatan atau senyawa-senyawa, bahan-bahan yang didapat di alam. Nah, kemudian diproduksi secara besar-besaran, dan juga nanti dibuat sintetisnya dengan zat-zat kimia. Oke, itu Penicillium notatum antibiotik. Ada juga obat-obatan dari herbal lainnya, misalnya pseudoephedrine. Mungkin teman-teman kalau sering lihat komposisi obat-obatan flu, ada pseudoephedrine namanya. Fungsinya untuk vasokonstriksi atau mempersempit aliran darah. Jadi kalau kita lagi flu, itu nanti pilek, meler ya. Nah, pseudoephedrine kalau diminum, melernya hilang. Kenapa? Karena pembuluh darah itu dipersempit. Kalau dilebarkan, aliran darahnya semakin deras, sempit, aliran darahnya semakin kecil, sehingga ingus yang dihasilkan semakin berkurang. Nah, pseudoephedrine ini ternyata didapatkan dari tumbuh-tumbuhan yang namanya edrin, atau mohuang. Mohuang itu dari Cina asalnya. Nah, ternyata mohuang ini di dalamnya terkandung senyawa aktif, yaitu pseudoephedrine. Nah,
pada saat pseudoephedrine ini nanti sebelumnya itu senyawa aktif. Jadi mohuang itu di dalamnya nggak cuma pseudoephedrine, jadi ada banyak sekali senyawa. Nah, sekarang pseudoephedrine-nya ini yang cuma dibutuhkannya pseudoephedrine. Akhirnya diekstrak dengan zat-zat kimia, dihasilkanlah pseudoephedrine. Nah, jadi dari 1000 senyawa aktif yang ada di dalam mohuang tersebut, di tanaman mohuang, nah, yang dibutuhkan cuma pseudoephedrine aja. Nah, sehingga pseudoephedrine dihasilkan dengan dosis yang sesuai dengan tubuh, nanti dia bisa menghasilkan efek yang langsung. Biasanya sejam 2 jam pasti melernya langsung hilang. Tapi apa? Pseudoephedrine ini mempunyai efek samping. Jadi obat-obatan itu nggak hanya bekerja pada satu titik, tapi semua titik di tubuh. Ketika kita minum obat, obatnya itu nggak cuma bekerja di daerah yang kita inginkan, tapi di daerah lain juga. Nah, pseudoephedrine ini menempel pada reseptor simpatomatik atau reseptor yang meningkatkan dari atau menyebabkan vasokonstriksi. Nah, zat-zat yang bisa menyebabkan vasokonstriksi atau penyempitan pembuluh darah itu akan menyebabkan laju jantung itu meningkat. Karena di dalam jantung itu juga ada lokasi-lokasi aktivasi dari pseudoephedrine. Sehingga jantung itu akan berdetak lebih kencang. Kalau overdosis bisa berbahaya, bisa terjadi gagal jantung. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, sehingga buruknya obat-obatan kimia itu apa? Obat-obatan kimia itu, dari baiknya dulu lah. Dari baiknya itu, obat-obatan kimia itu, dia bisa secara langsung menimbulkan efek. Okay. Tidak seperti obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal itu lama efeknya, nggak konstan, nggak instan. Tapi obat-obatan kimia itu konstan dan instan. Diminum sekarang efeknya terasa. Tapi buruknya apa? Buruknya itu efek sampingnya. Nah, karena ketika suatu obat sudah menimbulkan efek, maka efek samping akan terasa. Ya, obat-obatan yang menimbulkan efek secara instan dan cepat, efek sampingnya pasti akan terasa. Salah satunya seperti tadi, ketika minum pseudoephedrine, jantung itu deg-degan. Nah, ini ada banyak. Misalnya, saya ambil contoh NSAID, non-steroid anti-inflammatory drug, obat-obatan anti nyeri. Misalnya kayak ibuprofen, asamefenamat. Nah, obat-obatan ini dalam satu sisi biasa digunakan pada radang sendi. Ya, radang sendi, nyeri kepala itu bisa diminum selain paracetamol ya. Namun apa? Namun obat-obatan asamefenamat, ibuprofen, terutama asamefenamat terlebih dahulu, asamefenamat itu dapat menyebabkan lambung kita. Faktor defensifnya seperti tadi, itu mengikis. Mukusnya mengikis. Sehingga asam lambung gampang menyerang dinding lambung. Makanan-makanan di luar itu dapat juga menggesek lambung dengan mudah karena mukusnya berkurang. Oke, itu efek sampingnya. Emang nyeri lutut kita hilang, pusing kita hilang, nyeri di tubuh kita tuh hilang. Misalnya kalau kita lagi kena sayat pisau sebagai macam, kan nyeri dikasih asamefenamat hilang, sakit gigi dikasih asamefenamat hilang, tapi lambung kita yang tersiksa. Oke, itu baru NSAID. Ya. Seperti tadi untuk mengobati gastritis itu butuh yang namanya obat-obatan PPI atau enggak H2 blocker. PPI omeprazol, H2 blocker, seperti tadi cimetidine, ada juga ranitidine. Efeknya apa? Ada obat-obatan nggak langsung menimbulkan efek samping di organ tertentu, tapi hal yang disebabkan akan bisa menimbulkan efeknya. Nah, di sini kita bisa melihat kenapa? Karena pada saat asam lambung itu ditekan oleh obat-obatan ini, maka tidak akan ada faktor pertahanan yang bisa membunuh bakteri. Jadi asam lambung itu fungsinya untuk membunuh bakteri dan juga mencerna dari protein dan vitamin B12 paling penting. Oke. Sehingga kalau asam lambung tidak ada, otomatis apa? Protein tidak bisa dicerna, kita nggak bisa mencerna protein dengan baik, kita kekurangan protein, kita bisa kena infeksi dengan mudah. Nah itu efek samping yang bisa ditimbulkan. Selain itu ternyata cimetidine itu bisa menyebabkan ginekomasti. Payudara seorang laki-laki itu membesar. Ini akibat dari
simetidin mampu menghambat dari penempelan testosteron. Oke, jadi testosteron itu hormon laki-laki atau hormon androgen yang ada di dalam tubuh yang bisa menimbulkan efek-efek maskulin, efek-efek laki-lakian. Kalau efek kelakian tersebut dihambat, itu bisa berbahaya. Libido kita menurun, disfungsi ereksi. Tapi di sini yang paling umum terjadi yaitu ginekomasti. Oke, tapi itu sebenarnya penelitiannya masih mengatakan bahwa ginekomasti ini bisa terjadi kalau kita mengkonsumsi simetidin dalam jangka panjang. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi, obat kimia jeleknya seperti itu, atau obat sintetis. Dia tuh efeknya langsung, tapi efek sampingnya itu langsung juga. Beda dengan obat-obatan herbal, efek sampingnya itu lambat. Nah, karena konsentrasinya sedikit. Atau nggak ada efek samping sama sekali. Namun apa? Aktivitasnya yang lama. Jadi kita perlu bersabar. Namun, dengan adanya uji klinis dari FDA, nah ini bisa menurunkan dari efek samping yang bisa ditimbulkan oleh si obat-obatan kimia atau sintesis tersebut. Jadi nggak sembarangan ya. Jadi nggak semua obat kimia yang ada itu menyebabkan keburukan pada tubuh kita. FDA itu kalau seseorang mau membuat obat itu ada banyak tahapan. Ada 5 tahapan. Tahapan pertama penemuan obat tersebut, tahapan kedua uji preklinis di lab pakai hewan-hewan uji coba, misalnya tikus kayak gitu. Efeknya gimana pada tikus, membahayakan atau tidak? Kalau nggak membahayakan, dilanjutkan pada tahap klinis pada manusia. Oh, di manusia nggak membahayakan. Kemudian nanti sama FDA tahap keempat dilihat, oh ternyata dari penelitian nggak membahayakan. Oke, boleh diedarkan. Nah, setelah diedarkan, dimonitoring tuh. Oh, ternyata setelah diedarkan, ada efek sampingnya nih. Efek samping membahayakan, ditarik. Oke. Dan itu monitoring ketat. Jadi ada 5 tahapan untuk membuat obat-obatan kimia. Dan itu 15-20 tahun di approve-nya. Oke. Jadi nggak simple membuat obat-obatan kimia. Nah, seperti itu teman-teman ya. Makanya, obat-obatan herbal itu baik. Oke. Tapi lebih baik dikonsumsi sebelum kita sakit. Jadi sebelum kita sakit, kita konsumsi obat-obatan herbal tersebut. Itu bagus efeknya. Tapi kalau kita udah sakit, obat-obatan herbal itu, nah ini, hati-hati mengkonsumsi obat-obatan herbal ketika kita sudah mengkonsumsi obat-obatan kimia. Karena beberapa obat-obatan herbal itu dapat menyebabkan pengurangan aktivitas obat-obatan kimia atau bahkan memperkuatnya malahan. Oke. Misalnya kayak obat-obatan pengencer darah. Jadi pada orang-orang stroke, darahnya itu kental biasanya dan aliran darah di otak itu tersumbat. Nah, kita perlu obat-obatan yang berfungsi untuk memperlancar aliran darah, misalnya warfarin. Nah, obat-obatan misalnya ginkgo biloba seperti itu ya, itu ternyata bisa menyebabkan proses-proses ini itu terganggu. Oke. Proses-proses ini itu terganggu, bahkan proses-proses ini itu bisa dipercepat lagi sehingga darah itu terlalu encer. Oke. Darah itu terlalu encer akibat meminum atau mengkonsumsi ginkgo biloba. Nah, tapi ini belum tidak begitu signifikan ya, cuman ada 1-2 kasus dari 1000 kasus yang ada. Itu baru ginkgo biloba, ada banyak obat-obatan. Jadi kalau teman-teman mengkonsumsi obat herbal, sebelumnya dikonsultasikan dulu sama dokter. Gimana dokter akan menanggapinya. Tapi teman-teman jangan cuma ngomong doang, bawa obat-obatan tersebut, karena dokter itu tidak mempelajari secara spesifik obat-obatan herbal. Oke? Sehingga perlu melihat komposisinya terlebih dahulu. Sehingga, obat-obatan herbal ini nggak apa-apa dikonsumsi. Oke, seperti itu teman-teman ya. Nah, sehingga seperti tadi, konsumsi obat-obatan herbal itu sebelum sakit itu bagus. Nah, tapi tetap dalam dosis yang sesuai, jangan overdosis. Meskipun dalam satu dosis obat herbal itu nggak menyebabkan efek samping, tapi kalau dikonsumsi berlebihan sama aja kayak obat kimia. Oke. Nah, obat kimia ini teman-teman bisa gunakan ketika emergensi. Kalau emang nggak emergensi, nggak usah pakai obat-obatan kimia ya.
Nah, seperti ya, misalnya kayak serangan jantung, itu kalau nggak batuk pilek yang menyiksa sekali sehingga nggak bisa beraktivitas nggak apa-apa, konsumsi obat kimia sekali-kali. Tapi jangan keterusan, oke? Atau nggak sesuai dengan resep dokter lah. Karena banyak obat-obatan kimia yang dijual di apotik, dijual secara bebas, dan bahkan di warung-warung itu dijual obat-obatan. Sehingga kalau nggak sesuai dosis, efek samping lah yang teman-teman dapatkan. Sehingga dua macam model obat ini itu sama-sama baik, tapi tergantung bagaimana kita menggunakannya. Ya. Dan dokter diajarkan bagaimana caranya mengatur dosis sehingga efek samping itu tidak terasa. Ya, teman-teman mungkin sekarang waktu minum obat-obatan anti nyeri, anti nyeri, kemudian kan efek sampingnya pada lambung. Dokter mungkin bisa meresepkan obat-obatan memperkuat lambung, misalnya seperti tadi omeprazol. Namun jeleknya ini namanya polifarmasi. Jadi banyak obat-obatan yang diberikan ke pasien, otomatis pasien jenuh minum banyak obat. Sehingga pasti ada obat-obatan yang dibuang. Nah, itu buruknya. Tapi selain itu, dengan dosis yang tepat, dengan jenis obat yang tepat, dan dengan penyakit yang tepat, efek samping itu bisa diminimalisir. Dan durasi pemberiannya juga yang tepat ya. Karena obat-obatan yang diberikan secara jangka panjang itu bisa menimbulkan efek samping yang sangat krusial. Bahkan bisa merubah tampilan. Misalnya obat-obatan kortikosteroid, metilprednisolon, dexamethasone, yang biasa dikatakan sebagai obat dewa, itu kalau dikonsumsi jangka panjang, efek sampingnya banyak sekali. Nah, kayak gitu teman-teman ya. Sehingga teman-teman kalau mau mengkonsumsi obat-obatan yang rasional, kalau mau mengkonsumsi obat-obatan kimia, usahakan dari resep dokter. Atau nggak punya kenalan seorang dokter, bagus. Karena obat-obatan tertentu, efek sampingnya itu akan membahayakan. Dan membahayakan ini bisa berujung pada kematian. Sedangkan untuk obat herbal, oke, silakan konsumsi. Namun, disarankan konsumsinya obat-obatan herbal yang sudah berlabel BPOM kalau di Indonesia ya, kalau dari luar minimal ada FDA-nya lah. Nah, kalau enggak, masalahnya obat-obatan herbal yang beredar sekarang beberapa itu ternyata kandungan zat dimasukkan juga kandungan zat kimia yang bisa mengakibatkan efek samping yang bahkan bisa terjadi kanker di kemudian hari. Dan teman-teman, kalau minum jamu-jamuan, hati-hati. Karena jamu-jamuan zaman sekarang itu sudah disisipkan obat-obatan anti nyeri. Di mana obat-obatan anti nyeri itu dapat menyebabkan seperti tadi, gastritis atau bahkan lambung kalian tuh bocor, berlubang seperti itu ya. Sehingga bisa menyebabkan kematian. Dan bahkan ada beberapa kandungan jamu itu yang bisa menyebabkan kanker, terutama kanker hati. Oke, udah panjang banget videonya, sekian saja video kali ini. Mudah-mudahan sedikit bisa memberikan gambaran pada teman-teman sebenarnya obat herbal itu apa dan obat kimia itu apa dan perbedaan di antara keduanya. Oke, reminder lagi, obat kimia adalah obat herbal yang diproduksi massal. Oke, diproduksi massal atau enggak obat herbal yang dimurnikan. Namun obat kimia ada juga yang emang disintetis sendiri. Nah, di mana obat-obatan kimia ini adalah obat-obatan yang tidak ada di alam, yang tidak bisa ditemukan di alam. Oke, seperti itu. Nah, itu saja. Sebenarnya masih banyak hal yang ingin saya sampaikan terkait obat herbal dan kimia, mungkin di video-video berikutnya. Jadi wise lah dalam berobat. Oke. Sekian video kali ini. Kalau ada salah, mohon maaf. Bisa dikoreksi di komen. Dan jikalau sudah dikoreksi sama teman-teman, nanti saya akan koreksi, sampaikan di video-video berikut saya terkait kesalahan yang sudah saya perbuat. Saya masih mahasiswa, saya masih harus belajar banyak. Dengan bantuan teman-teman, insya Allah mungkin saya bisa mendapatkan ilmu yang lebih dan memperbaiki kesalahan saya. Akhir kata, terima kasih atas partisipasinya.
Dan jangan lupa, don't let your mind tricks you. Oke, sip. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.